Ini adalah Honda All New HR-V. Ini adalah tipe yang paling tinggi, tipe RS. Dan pada video kali ini kita akan ulas seperti apa mobil ini, apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini, mulai dari bagian eksterior, interior, dan fitur yang ditawarkan oleh HR-V yang paling baru ini. So, ikutin terus video kali ini, kita akan bahas HR-V yang paling baru. Kita mulai dulu dari ngomongin tipe varian yang ada di HR-V yang paling baru ini. Variannya ada 4 tipe, yaitu mulai dari tipe S, tipe E, dan E itu terbagi menjadi 2, yaitu E biasa dan E yang Special Edition. Dan ini ada yang paling tinggi, yaitu tipenya itu RS. Dan HR-V juga sama seperti yang generasi sebelumnya, dia punya 2 pilihan mesin. Dia punya 2 varian mesin, yaitu varian mesin yang 1500 cc NA dan 1500 cc dengan turbo. Kalau yang dulu kan dia yang varian paling tingginya itu bermesin 1800 cc untuk yang tipe Prestige, tapi sekarang digantiin dengan tipe RS dengan mesin turbo. Ini adalah varian yang paling tingginya, dan untuk harganya juga ini variatif banget ya. Dari varian S itu harganya di kisaran 350 jutaan. Untuk yang sampai ke tipe ESI itu di kisaran harga 390 jutaan atau hampir menyentuh angka 400 jutaan. Dan untuk yang varian paling tinggi ini dia sampai kepala 5, yaitu 500 jutaan. Dan mesin yang ditawarkan mobil ini sangat bertenaga untuk yang varian RS. Dan kabar baiknya lagi adalah seluruh varian HR-V sekarang itu sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing. Jadi all type itu semuanya sudah pakai Honda Sensing yang speknya itu lengkap, mulai dari adaptive cruise control, lane keep assist, dan low speed follow. Jadi dia itu bisa merayap dan seperti mobil yang semi autonomous. Oke, kita bahas untuk bagian eksterior depan dulu. Ini mobil yang tipe RS. RS-nya itu perbedaannya terdapat di bagian grill. Grillnya ini dibentuk dengan motif-motif ala-ala diamond cutting seperti ini yang warna chrome. Kalau yang tipe di bawahnya, tipe E, SI ataupun tipe S, dia menggunakan grill yang horizontal. Dan untuk yang tipe E itu di clear sewarna body, tapi kalau untuk yang tipe S dia berwarna hitam glossy. Kemudian di bagian bawah sini dia karena tipenya RS, jadi ada kayak strip berwarna merah di bagian sini. Kemudian di sini ada lace chrome juga, dan di sini juga dia untuk yang varian RS dilengkapi dengan body kit mulai dari bagian depan, samping sampai ke bagian belakang. Yang warna itu warna black glossy. Kemudian untuk lampunya, ini spek lampunya lampu tertinggi ya. Dia full LED mulai dari lampu jauh, lampu dekat. Kemudian untuk klaster di bagian dalam sini dia ada lampu jauhnya tuh disorot dari bagian tengah ya. Kemudian untuk sennya dia sequential. Untuk yang varian RS dan varian E Special Edition itu untuk sennya ini menggunakan sen yang sequential. Jadi dia itu berpendar dari dalam keluar. Kemudian untuk bagian sininya fog lamp hanya tersedia untuk varian RS dan juga varian E yang Special Edition. Tapi kalau untuk yang E biasa dan S itu belum dilengkapi dengan fog lampnya juga ini sudah menggunakan teknologi LED. Jadi keseluruhan lampu di bagian depan sini full LED. Dari sini juga ada emblem RS. Kemudian kita lihat ya, bentukannya ini sudah menggunakan bahasa desain Honda yang paling baru juga. Jadi dia itu terlihat lebih simple dibandingkan dengan HR-V yang generasi sebelum ini. Dan kalau kita bicara soal dimensinya ini sedikit lebih lebar daripada yang dulu dan sedikit lebih panjang, tapi sedikit lebih rendah daripada yang generasi sebelum ini. Sekarang kita lihat mesinnya, karena mesinnya ini sangat berbeda dengan yang versi terdahulunya. Oke, ini kap mesinnya.
Ini mesinnya sangat bertenaga. Jadi mesinnya itu sama dengan yang dipakai di Honda Civic Turbo, Honda CR-V Turbo. Jadi mesinnya itu berkapasitas 1500 cc dilengkapi dengan turbo, menghasilkan tenaga 177 HP dan torsinya itu 240 Nm. Jadi ini adalah mesin dengan tenaga terbesar untuk HR-V. Jadi kalau ingin HR-V dengan spek tertinggi, kalian akan dapat mesin yang turbo seperti ini. Jadi tenaganya itu sangat luar biasa besar untuk di kelas compact SUV seperti ini. Dan yang saya suka di sini adalah walaupun mesinnya sama seperti yang di Civic Turbo, CR-V Turbo, dia di sini dikasih cover. Jadi kelihatan mesinnya itu lebih rapi dan juga lebih padat kelihatannya. Dan ruang mesinnya sekarang ini jauh lebih rapi daripada yang HR-V sebelumnya. Di sini juga kayak ada ini untuk intercoolernya di bagian sini, dan turbonya juga cukup besar karena memang tenaga juga yang dihasilkan besar oleh mobil ini. Untuk ukuran ban yang digunakan untuk yang tipe RS, dia berbeda sendiri dengan varian yang di bawah-bawahnya. Karena untuk yang varian ini, dia menggunakan ring berukuran 18 inci dengan lebar tapak 225 dan aspek rasio itu 55. Kalau yang di bawah tipe RS itu velgnya menggunakan 17 inci, sampai ke tipe S juga itu 17 inci. Kemudian ke bagian samping sini ya, dilihat profilnya benar-benar rendah dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Jadi ini atapnya rendah, tapi untuk wheelbase dan juga lebarnya ini sedikit bertambah dibandingkan generasi yang sebelumnya. Dia lebih pipih kelihatannya dan lebih cantik juga. Kemudian kalau untuk yang varian RS ya, di sini dia dapat body kit di bagian samping yang berwarna hit black glossy, dan over fendernya juga dibuat warna black glossy di bagian sini. Untuk bannya sendiri ini menggunakan Brixton Alenza, jadi bannya juga untuk performanya bagus, untuk peredaman di jalan juga bannya itu termasuk salah satu ban yang berkualitas bagus. Untuk sistem pengereman di keempat rodanya sudah menggunakan disc brake, jadi dari depan sampai ke bagian belakang itu sudah full disc brake, dan fitur ABS, EBD, brake assist, jadi sudah lengkap semuanya di mobil ini. Di bagian belakang sini tetap dipertahanin ciri khas HR-V ya, dia itu model congkel seperti ini, jadi kesannya itu kayak mobil 2 pintu, tapi sebenarnya di 4 pintu karena handle di bagian baris kedua ini ngumpet di bagian sini. Jadi tetap dipertahankan oleh Honda bentukan handle yang seperti ini. Dan di bagian atas juga dia sudah memiliki panoramik sunroof, tapi nggak bisa dibuka kacanya. Berbeda dengan yang versi sebelumnya, kalau yang Prestige 18 kemarin itu kaca bisa dibuka dan pembukanya sudah menggunakan elektrik. Tapi ini agak aneh sedikit karena pembukanya sudah menggunakan manual, dan kita akan lihat di bagian baris kedua karena agak sedikit merepotkan untuk membuka panoramik roof dari mobil ini. Sekarang kita ke belakang. Oke, kemudian di bagian belakang. Di bagian belakang ini sangat keren, lampunya itu menggunakan LED bar yang panjang dari ujung sampai ke ujung. Jadi desain seperti ini tuh desain mobil modern sekarang yang biasa digunakan di Porsche, kemudian di Lexus juga seperti ini. Modelnya itu LED bar panjang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita kontak on, jadi dia itu ada LED bar yang bentuknya sangat cantik, yang bentuknya itu kayak pixel-pixel diamond di bagian sini. Kemudian untuk lampu sennya memang sayangnya masih menggunakan bohlam halogen, dan lampu mundurnya juga masih menggunakan bohlam halogen. Tapi untuk keseluruhan lampu malamnya sudah menggunakan full LED, yang LED barnya tuh nyala semua, jadi panjang dari ujung ke ujung tuh nyala lampunya. Kemudian kalau untuk yang varian RS, dia sudah punya fitur power backdoor. Jadi bagasi belakang ini pintunya sudah menggunakan yang elektrik. Jadi bisa menggunakan kick sensor ataupun pencet tombol di sini ataupun tekan tombol yang ada di bagian remote. Jadi kita akan peragain kick sensor dari bagasi belakang mobil ini. Oke. Jadi kick sensornya juga mudah sekali, easy to access, mudah untuk dioperasikan karena sangat jarang sekali untuk fail bagian power backdoor dari mobil ini. Oke, untuk kapasitas bagasi.
kapasitas bagasi dibandingkan dengan HR-V generasi sebelumnya ini menurut saya sedikit lebih kecil, karena memang untuk bagian atas ini tuh dia itu melandai. Jadi untuk kapasitas ke atasnya dia lebih kecil dibandingkan yang generasi sebelumnya. Dan yang saya bilang tadi ya, ini salah satu bentukan dari tutup panoramic roof di mobil ini. Jadi dia tuh lepas pasang seperti ini. Nanti kita peragain di baris kedua. Kemudian kita lihat dulu di sini dia dapat ban serep yang full size, dari velgnya, bannya, ukurannya itu sama seperti keempat roda lainnya. Di sini ada lampu bagasi yang sudah LED, dan di sini memang dia nggak dikasih untuk tray di bagian belakang. Jadi seperti ini aja nih untuk bagasinya, dan bagasinya juga ini bisa dilipat rata lantai sampai ke depan seperti layaknya HR-V yang sebelumnya. Ya, dia bisa dibuat rata lantai dan juga kursinya menggunakan mekanisme ultra seat. Jadi bisa diangkat bagian dudukannya di situ. Jadi sama seperti layaknya kepraktisan HR-V yang generasi sebelumnya, mobil ini memiliki semua hal itu ditambah dengan fitur-fitur yang lebih canggih lagi. Oke, kita langsung lihat baris kedua dari mobil ini yang akan saya liatin bagaimana mekanisme dari panoramic roof-nya. Oke. Sekarang kita sudah berada di baris kedua Honda HR-V yang tipe RS. Jadi di sini dia punya dua panoramic roof, tapi yang dibuka secara manual. Sayangnya itu. Dan di sini pun kita bisa lihat ya, karena dia double panoramic. Jadi di sini kayak ada garis pilar, dan di sini ada lampu yang benar-benar cantik banget ya. Karena untuk menghidupkannya, kalian tinggal tap di sini, dan lampunya sudah LED. Keren banget. Kemudian kalau bicara soal yang penutup panoramiknya, jadi kalau ingin buka tuh dia di slide sini, kayak ada cetekan. Kemudian di sini dicetek juga. Ini sangat merepotkan sih untuk lepas pasangnya. Oke, ya seperti ini. Jadi ini ditaruh di bagasi seperti yang tadi. Jadi barulah kelihatan atap panoramiknya. Dan ini pun kacanya kaca fix, jadi nggak bisa dibuka kayak yang model dulu. Kalau model dulu kan yang tipe Prestige 18 itu kacanya bisa dibuka, kemudian tirainya ini dibuka secara elektrik, tapi sekarang semuanya itu manual. Kalau yang bagian depan nggak perlu buka seperti ini, tapi cuman di slide seperti ini aja nih. Tuh, secara manual tapi. Jadi kalau ingin pasang lagi, kalian harus sesuaiin lagi di sini. Harus dipasang sesuai dengan, ini mirip kayak apa ya? Kayak Lamborghini Aventador yang roadster. Jadi atapnya itu harus dibuka secara manual. Oke, kita lihat kelengkapan di baris kedua. Di sini untuk bagian door trim dulu kita ngomongin. Kalau dari door trim, bahan materialnya, kalau yang di baris kedua ini atasnya plastik keras. Di sini kayak ada bahan leather kulit tapi nggak empuk. Kemudian di sini ada panel black glossy. Kemudian di sini barulah ada panel empuknya di bagian armrest ini. Dan door handernya ini modelan Honda kekinian yang baru. Dia pakai yang modelan silver chrome seperti ini, tapi tampilannya sangat mewah kelihatannya. Kemudian di bagian tengah sini dia ada akomodasi armrest yang ada 2 buah cup holder di sini. Jadi ini nggak bisa dibuka karena masih plastikan. Kemudian kalau untuk dari segi safety dia ada seat belt yang 3 titik semuanya. Dan kalau kita lihat ke konsol tengah, kalau yang HR-V sebelumnya, generasi sebelum ini, dia nggak ada ventilasi AC. Sekarang dikasih ventilasi AC di bagian sini. Jadi penumpang di baris kedua itu nggak dapat pendinginan ekstra dari sini. Kemudian di bagian bawah sini ada 2 buah USB port yang bukan lagi soket 12 volt, dia bentuknya itu USB, jadi tinggal colok aja gadget kalian kalau ingin di charge. Ada 1 buah cup holder. Dan kalau bicara soal kelegaan ruang kabin,
Ini benar-benar lega banget ya, karena ini posisi berkendara saya tinggi 170 cm. Ini ruang kaki saya masih sangat memadai sekali. Kalau untuk ruang kepala, walaupun memang dia ada panoramic roof di bagian atas dan atapnya juga sedikit lebih rendah daripada generasi sebelumnya, tapi ini masih memadai, jadi kepala saya nggak mentok. Dan di sini juga masih bisa di reclining untuk bagian joknya. Sedikit sih recliningnya di bagian sini, hanya ada ya hampir fix di sini. Ini nggak bisa di reclining. Kalau ultra seatnya juga bisa di sini. Jadi sama seperti yang model-model Honda lainnya. Jadi bisa dibuka seperti ini. Jadi kalau ingin bawa barang yang tinggi, ini bisa ditaruh di baris kedua. Sama seperti layaknya di Honda City hatchback, kemudian HR-V yang generasi sebelum ini juga punya fitur seperti ini. Oke, sekarang kita ke depan. Kita lihat di depan itu banyak banget perubahan yang signifikan dibandingkan HR-V generasi sebelum ini. Go. Sekarang kita sudah di baris depan. Oke, ini disambut oleh layar yang sudah full digital. Dia ada M4S tadi. Ini kuncinya. Nah, kuncinya juga ini tadi ya, dia itu bisa buka bagasi belakang karena sudah power back door, dan juga ada engine start button di sini. Jadi bisa nyalain mobil dari luar tanpa harus masuk ke dalam mobil. Ini kunci keyless ya. Kemudian kita lihat interiornya. Interiornya totally ini berubah dari bandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Kalau yang generasi sebelumnya itu dia itu lebih driver oriented. Jadi mulai dari bagian head unit, speedometer dan lain sebagainya itu lebih mengarah ke driver. Tapi kalau untuk yang sekarang, dia itu dashboardnya lebih tinggi, lebih flat, rata, dari ujung sampai ke ujung itu rata. Dan bahasa desainnya ini sama seperti yang digunakan di City hatchback baru, kemudian juga Civic turbo baru. Bahasa desain Hondanya itu, desain dashboardnya ini mirip seperti itu. Untuk dari material kalau yang RS ini door trim bagian atas ini dia soft touch untuk yang baris depan. Kemudian di sini ada material kulit juga, di sini juga ada material kulit. Dan untuk setirnya dia tentunya pasti dilapis dengan kulit dan ada stitching berwarna merah di sini, menegaskan kalau ini adalah varian yang RS-nya. Kemudian di sini materialnya juga kayak semi kulit ya di sini, tapi nggak terlalu empuk. Kalau untuk keseluruhan dashboard atas ini materialnya masih plastik keras semua. Di sini aja nih yang bagiannya dilapis dengan kulit tapi nggak terlalu empuk. Oke, untuk posisi berkendara, ini posisi berkendaranya sudah saya set. Kursinya ini paling rendah, tapi saya masih terasa commanding di mobil ini. Jadi kalau dibandingin dengan HR-V generasi yang sebelumnya, posisi berkendaranya itu lebih rendah dibandingkan mobil ini. Tapi kalau yang model terbaru ini dia itu lebih commanding, walaupun sudah di set kursinya paling rendah. Dan minusnya di mobil ini, walaupun harganya sudah mencapai 500 juta rupiah untuk yang varian RS, tapi semua kursinya masih diatur secara manual. Belum ada kursi yang menggunakan sistem mekanisme yang elektrik. Jadi semuanya all varian itu kursinya masih manual. Oke, pengaturan setir tentunya Honda khasnya dia bisa tilt dan juga bisa teleskopik, yang pengaturannya sangat lengkap tentunya pasti di sini. Terus kita coba start mobilnya ya. Sekarang kita coba hidupin mobilnya karena di sini akan terlihat speedometer yang full digitalnya. Oke. Ya, untuk yang varian RS dia dapat speedometer yang setengah digital, tapi kalau yang sebelah kanan itu untuk speedometernya dia masih menggunakan analog. Tapi untuk yang varian di bawah RS itu masih menggunakan dial analog. Untuk yang MID-nya cuma di bagian tengah. Tapi walaupun seperti itu, fitur-fiturnya tetap sama. Dia semua varian itu dilengkapi dengan sistem radar Honda Sensing. Jadi ada tombol di bagian sini. Kemudian dia itu Honda Sensing-nya itu benar-benar lengkap. Jadi mulai dari adaptive cruise control,
lane keep assist, dan ada low speed follow. Jadi mobil itu walaupun dia ada adaptive cruise control, tapi kalau belum dilengkapi dengan low speed follow, jadi dia tuh nggak bisa merayap di jalan kemacetan. Nah, tapi kalau mobil ini dia sudah bisa seperti itu. Jadi dia bisa merayap, dia bisa menyetir sendiri di tol, dan dalam kondisi yang benar-benar safety mobilnya. Kemudian dari segi safety airbag keseluruhan untuk yang varian RS itu hanya yang RS yang dapat 6 buah airbag. Kalau yang di bawahnya itu hanya dapat 4 buah airbag untuk dari segi safety. Jadi kalau kita lihat ya di speedometer ini banyak banget pengaturan yang bisa diatur. Di sini ada safety support, maintenance, speed time, dan layarnya juga walaupun dia hanya setengah, resolusinya cukup baik dan sangat intuitif layarnya di bagian sini. Jadi banyak pengaturan yang bisa kalian atur di bagian sini. Kalau untuk dari suara mesin ya, ini familiar banget dengan mesin-mesin yang turbo lainnya seperti di Civic Turbo dan juga CR-V Turbo. Kemudian ke bagian tengah sini, head unitnya dia besar. Dan head unit ini bentuk ukurannya itu dipakai juga di tipe yang E Special Edition. Dan pengaturan sistem multimedianya juga lengkap karena dia sudah mendukung Apple CarPlay, ada Android Auto juga. Dan pengaturan-pengaturan multimedianya bisa kalian lihat di bagian sini. Banyak pengaturan-pengaturan yang bisa kalian atur di bagian sini. Dan ini juga ada lane watch. Lane watch ini pengaturan untuk kamera dari sisi kiri. Jadi kalau kalian pencet tombol di bagian sini, akan tampil kamera yang ada di spion kiri untuk melihat objek di bagian kiri. Jadi kalau ingin dimatiin tinggal diklik ini, ataupun kalau kalian ingin send ke kiri, dia akan tampil untuk bagian lane watch-nya di bagian situ. Kemudian untuk kamera mundur juga ada, dan view-nya itu banyak, angle-nya banyak. Ada angle yang seperti ini, dan ada angle yang langsung menyorot ke bagian bawah. Ini Honda fitur-fiturnya udah nggak seperti dulu lagi yang minim fitur. Sekarang fiturnya banyak banget dan sangat fungsional dan bisa digunakan secara natural penggunaannya. Panel AC-nya juga ini berubah. Kalau yang model dulu itu dia panelnya panel sentuh. Kalau sekarang itu menggunakan panel yang sama seperti layaknya desain mobil-mobil Honda kebanyakan. Jadi pengaturan arah semburannya lengkap. Kemudian di sini juga sudah auto dan lain sebagainya. Tapi memang belum dual zone auto climate control. Kemudian di bagian bawah sini dia ada 2 buah lubang USB ya di sini colokan. Tapi ini USB ini hanya tersedia untuk varian RS dan juga varian E Special Edition. Ada laci penyimpanan kecil di sini dan ada laci penyimpanan juga yang terbuka di bagian sini untuk taruh handphone, dan ada ambient light-nya berwarna putih di bagian situ. Kemudian ke bagian belakang lagi, di sini dia ada drive mode. Drive mode-nya ada 3 buah, yaitu ada sport, ada normal, dan ada econ di bagian sini. Jadi bisa diatur melalui tuas drive mode di sini. Dan ke belakang lagi dia ada hill descent control. Lucu ya, mobil compact penggerak depan tapi dilengkapi dengan hill descent control. Kemudian ke bagian bawah, rem parkir elektrik dengan auto brake hold sudah standar untuk seluruh varian, sama juga dengan yang sebelum generasi ini dia sudah standar untuk rem parkir elektriknya. Di sini ada 2 buah cup holder, ada laci penyimpanan di bagian sini yang bisa dibuka dan dilapis dengan kulit juga, tapi memang sayangnya nggak seperti yang generasi sebelumnya yang bisa dimaju mundurin. Ini fix seperti ini aja. Jadi kalau untuk berkendara sambil sandaran tangan ya juga cukup pas ya di sini, karena memang untuk ukuran tinggi saya 170 cm, ini posisi berkendaranya saya set paling rendah dan juga masih dalam kondisi yang sangat commanding. Kelihatan kap mesinnya di depan dan juga rasa berkendara yang commanding itu masih kerasa walaupun saya set posisi kursi yang paling rendah. Kemudian AC ini dia pengaturannya lucu ya. Di sini ada untuk buka tutupnya, tapi kelikinya itu dia bisa diatur arah semburannya. Jadi walaupun dari sisi yang kecil ini tuh juga bisa keluar angin, walaupun di sini juga ada ventilasi AC-nya. Di sini ada laci penyimpanan yang soft opening. Dan di bagian atas ini spionnya memang belum auto dimming, tapi
cantiknya lampunya sudah full LED semua dari depan sampai ke bagian belakang. Dan di bagian atas ini sunroofnya bukan sunroof sih, panoramik yang dibuka secara manual. Oke. Ini mesinnya halus, mesin turbonya. Oke. Jadi secara overall mobil ini tuh punya nilai positif banyak banget, mulai dari segi safety, aktif radar Honda Sensing-nya, kemudian desainnya berubah total dan terlihat lebih pipih mobilnya, lebih mewah kelihatannya. Walaupun yang saya bilang di video sebelumnya, saya lebih suka desain yang model lama, tapi kalau ketemu yang model baru ini pendapat saya berubah karena desainnya lebih futuristis dan juga lebih mengikuti bahasa tren terbaru dari mobil-mobil zaman sekarang. Yang keluhan saya memang cuma satu, atap panoramiknya itu kenapa harus sekarang itu dibuat manual, nggak dibuat lagi elektrik. Itu sih cuman keluhannya. Selebihnya nuansanya positif, walaupun memang konsol di bagian tengah sini ya saya lebih prefer konsol yang mengambang seperti yang model generasi sebelum ini. Tapi walaupun seperti itu, desainnya juga cukup bagus yang sekarang. Jadi inilah Honda HR-V yang paling baru. Ini adalah varian yang paling tingginya, harganya sudah menyentuh angka 500 juta rupiah. Tapi buat kalian yang ingin beli Honda HR-V yang paling baru, itu worth it mau tipe manapun, mulai dari tipe S, tipe E Special Edition, ataupun tipe yang paling tinggi RS yang menginginkan mesin turbo. Tapi saran saya, kalau nggak perlu amat mesin turbo, yang tipe E, yang SI biasa itu sudah cukup memadai karena fitur-fiturnya sudah hampir sama dengan yang varian RS ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Kalau ingin tanya-tanya tentang produk Honda, khususnya di daerah kota Palembang, kalian bisa kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah, atau bisa langsung kunjungi dealernya di Honda Tanjung Api-Api Palembang. Thank you for watching. Goodbye.